Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berkah ini Allah pertemukan kita kembali di majelis ini yang tidak ada lain adalah majelis untuk kita senantiasa kembali berwasiat, untuk kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmatnya, dan untuk kita kembali mendapatkan jalan untuk bisa istiqamah di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan jalan untuk kita bisa kembali diteguhkan oleh Allah di dalam nikmat-nikmatnya, dan khususnya adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah kaitkan menjadi sumber saadah, menjadi sumber kebahagiaan hidup seorang hamba. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan menjadi hayatan thayyibah, untuk mendapatkan hidup yang thayyib, dan nikmat yang sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah sebutkan untuk kita bisa mendapatkan tuma'ninatul hayah, mendapatkan ketenangan hidup, dan nikmat yang senantiasa Allah ingatkan kita akan mendapatkan an-najatu wassalamatu fil hayah, mendapatkan kemenangan dan keselamatan di dalam hidup kita, yang kemudian semuanya ini akan kita bawa di saat kita menjalani kehidupan kita setelah kematian yang pertama, yaitu kehidupan di alam akhirat, kehidupan ketika Allah Azza wa Jalla kembali mempertemukan jasad-jasad kita dan ruh kita, dengan pertemuan
yang lebih sempurna. Setelah kita di dunia, jasad dan roh kita dipertemukan, kemudian dipisahkan kembali, dan melalui kematian itulah kita dipisahkan jasad dan roh kita. Setelah itu dipertemukan kembali jasad dan roh kita di alam barzakh, alam penantian, alam untuk menunggu pertemuan dan jasad dan roh kita yang berada pada puncaknya pertemuan, yaitu di akhirat. Dan ternyata semua tanda-tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba di dalam hidupnya di dunia, ketika mereka ditolong oleh Allah selama hidupnya, ketika mereka ditolong oleh Allah tayyib hidupnya, ketika mereka ditolong oleh Allah hasanah hidupnya, dan itu yang kemudian dia bawa untuk mendapatkan hasanah fil akhirah. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena itu tugas kenabian, tugas para rasul, tugas para ahlul ilm tidak ada lain adalah agar manusia mendapatkan wasilah itu semua, agar manusia meraih hujjah untuk meraih sebab-sebab kebahagiaan dunia dan akhirat, dan agar manusia ketika mereka menjadi orang-orang yang hidupnya gagal, menjadi orang-orang yang hidupnya mendapatkan musibah, mereka pun juga sudah berada di dalam hujjah, sehingga tidak ada lagi sebagaimana kisah-kisah yang sudah banyak diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, juga di dalam sunnah Nabi. Tidak ada satupun di akhirat, sekafir apapun manusia, yang saat itu kemudian mereka tidak terima dengan Allah. Tidak ada satupun mereka manusia di sana yang kemudian menyalahkan Allah Rabbul Alamin. Itu menunjukkan mereka sebagaimana bahasa-bahasa yang banyak dikisahkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam kitabnya. Mereka sepakat mengatakan dalamna anfusana, kitalah orang-orang yang telah mendolimi, kitalah orang-orang yang sebenarnya berbuat aniaya, berbuat dolim pada diri-diri kita semua. Maka kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan tugas kenabian, tugas Rasul untuk menjadi wasilah ini tidak pernah berubah. Para nabi, para rasul selalu yatlu alaihim ayatihi, ayatillahi. Para nabi dan rasul selalu membacakan ayat-ayatnya Allah. Wa yuzakkihim, kemudian meluruskan mereka, mendidik mereka, menuntun mereka, membimbing mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan para nabi, rasul dan para pewaris mereka, hari-harinya tugas mereka adalah mengajar, mendidikkan, mengajarkan kitab Allah, mengajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sekaligus menjadi jawaban ketika kita mendengar hidup yang hasanah, ketika kita mendengar hayatan thayyibah, hidup yang baik, ketika kita mendengar apa yang Allah janjikan, tatma'innu qulubuhum, orang-orang yang hatinya mendapatkan ketenangan, ketika Allah Azza wa Jalla menjanjikan nunjil mu'minin, kami yang menyelamatkan orang-orang beriman, menjadi jawaban bagi kita. Semua wasilahnya adalah kembali kepada wasilah yang dibawa para nabi, para rasul, yang kemudian dibawa oleh pewaris mereka, yaitu apa yang mereka bacakan dari ayat-ayat Allah,
haqqa tilawatih, dengan membacakan yang benar, dengan membacakan yang dimaksud membaca di sini adalah memasukkan ilmu, wa yuzakkihim, dan dengan mendidik mereka, memberikan irsyad, membimbing, meluruskan perilaku mereka, wa yu'allim, dan mengajari mereka. Mereka dijadikan untuk menjadi orang-orang yang hari-hari mereka diajar dengan kitab, diajar dengan sunnah. Hanya itu wasilahnya. Sehingga tidak ada lagi hujah bagi kita untuk kemudian kita ingin mendapatkan wasilah-wasilah yang lain di dalam kebahagiaan, wasilah yang lain di dalam keselamatan, wasilah yang lain di dalam kemenangan. Karena Nabi dan Rasul itulah pembawa wasilah kebaikan. Dan wasilah yang dibawa oleh Nabi dan Rasul adalah yatlu alaihim ayatika. Manusia diajak kepada ayat Allah, diajak untuk mereka difahamkan dengan ayat-ayat Allah, dipahamkan dengan petunjuk, dengan hidayah, dengan kaidah, kemudian diperbaiki hidupnya sesuai dengan ayat, sesuai dengan hidayah yang diajarkan oleh Allah, kemudian ditumbuhkan dengan terus-menerus diajar kitab, terus-menerus diajar sunnah. Dari sanalah satu-satunya wasilah. Dari sanalah kita mendapatkan jalan kita di dalam meraih semuanya yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kemudian para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian para ulama, kemudian para orang-orang terdahulu, begitu kuat mereka sibuk dengan majelis ilmu, begitu kuat sekali mereka berburu tempat-tempat di mana ayat Allah diajarkan, tempat-tempat di mana hamba-hamba Allah dibetulkan oleh yang mengajarkan ayat-ayat Allah, tempat-tempat di mana yang mengajar ini terus-menerus menaikkan ilmu. Mereka semuanya berburu itu karena mereka meraih apa yang mereka raih. Mereka mendapatkan apa yang mereka telah dapatkan dari kebahagiaan, keselamatan, kemenangan. Sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Ketika kita tidak henti-hentinya dimudahkan oleh Allah di dalam majelis ilmu yang seperti ini, tidak ada lain adalah untuk mengembalikan jalan bagi kita untuk mengembalikan nikmat Allah yang adim, nikmat Allah yang besar, yaitu nikmat di mana kita mendapatkan semua janji-janji Allah itu dengan ilmu yang Allah Azza wa Jalla ajarkan. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya ilmu besar yang akan menjadikan hati-hati kita, kehidupan kita dibesarkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu ilmu yang terkait dengan ta'zimullah, ilmu yang terkait di mana kita seorang hamba meraih jalan untuk bisa membesarkan Allah Subhanahu wa taala, punya kehidupan muamalah yang khusus, punya kehidupan muamalah yang besar, punya transaksi-transaksi yang besar dengan penciptanya seorang hamba, di mana hidup-hidup mereka ini sudah dipertontonkan oleh Allah. Tidaklah
para rasul-rasul itu kehidupannya besar. Tidaklah para nabi-nabi Allah Azza wa Jalla itu kehidupannya besar. Tidaklah para ulama-ulama yang mereka telah ditinggikan, dibesarkan oleh Allah itu mereka meraih hidup yang besar, kecuali karena mereka telah berhasil punya kehidupan membesarkan Allah. Kita bisa lihat hari-hari mereka. Untuk apa hari-hari mereka? Hari-hari mereka untuk banyak berbicara tentang Allah, untuk banyak memahami tentang Allah, untuk banyak menyibukkan tentang petunjuk Allah, untuk banyak mereka menjalani apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang. Dan ini yang mereka sibukkan. Mereka tidak punya kesibukan-kesibukan besar lain. Sekalipun kita mendapati ada nabi, ada rasul yang secara zahir punya kehidupan yang besar, menjadi raja, tapi mereka tidak pernah menyiapkan hidup mereka yang besar untuk menjadi raja. Sekalipun mereka adalah orang-orang yang makhluk-makhluk ditundukkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka, tapi mereka hari-harinya bukan orang-orang yang menekuni bagaimana supaya makhluk itu takluk sama mereka. Bukan seperti itu. Karena itu, seperti yang dinasihatkan, disampaikan oleh Sulaiman alaihissalam, ini semuanya adalah fadlu Rabbi. Semua ini anugerah, pemberian Allah Azza wa Jalla berikan kepada saya. Ashkuru am akfur. Jadi apa yang mereka sibukkan hari-harinya dengan kehidupan mereka yang besar sebagai seorang rasul? Kehidupan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang kemudian mereka menjadi besar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kehidupannya hamba-hamba Allah sepanjang zaman, sepanjang masa. Kerendahan-kerendahan hidup mereka, kebingungan-kebingungan hidup mereka, kekacauan hidup mereka. Mereka menjadi kaum-kaum yang nilainya rendah. Mereka menjadi kaum-kaum yang hidup mereka rendah. Semua itu adalah berangkat dari rendahnya mereka punya kehidupan dengan Rabbul Alamin. Rendahnya mereka punya kehidupan dengan Rabbul Alamin. Maka sebagaimana Islam ini seluruh ajarannya telah disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla agar kita ini al-inkisar baina Rabbil Alamin wa ta'dimu lahu. Tujuan dari semua agama ini adalah agar kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang inkisar, menjatuhkan diri baina Rabbil Alamin, di hadapan Allah Rabbul Alamin. Wa ta'dimu lahu, dan bagaimana kita menjadi hamba yang hari-hari kita membesarkan Allah dengan lisan kita, dengan hati kita, dengan anggota tubuh kita. Yang membesarkan Allah Azza wa Jalla ini sebagaimana diterangkan para ahlul ilm, wal inqita' anil makhluk, sehingga kita sampai meraih kehidupan di mana hati-hati kita ini sudah putus dengan makhluk, di mana kehidupan kita adalah sudah tidak lagi punya koneksi kepada makhluk yang bisa mengganggu makna-makna muamalah kita kepada Allah, yang bisa menjadikan kita melanggar, lalai
kesibukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan cuma sekedar melanggar dan lalai. Bahkan kita bisa menukar kehidupan kita kepada Allah yang harusnya kita al-inqita' anil makhluk, al-istighal billah. Harusnya kita adalah memutuskan dari makhluk dan sibuk dengan Allah. Dan akhirnya yang terjadi memutuskan dari Allah dan sibuk dengan makhluk. Dan itu kerendahan-kerendahan hidup yang terjadi. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana hari-hari di mana Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, kita semuanya tahu, kaum muslimin semuanya tahu itu adalah masa jahiliyah. Jahiliyatun ammatun, jahiliyah yang merata. Jahiliyah yang merata. Dan kita sudah tahu kalau orang-orang ahli sejarah mendata kehidupan jahiliyah yang merata, pasti itu adalah simbol dari kebobrokan hidup, simbol dari dekadensi hidup, simbol dari degradasi hidup. Dan satu persoalan yang harus kita pahami, saat itu kesibukan makhluk kepada Allah atau kepada makhluk? Kepada makhluk. Saat itu kesibukan mereka adalah mencari solusi-solusi terhadap sesama makhluk. Dan muamalah mereka kepada Allah sudah rusak. Kalau tahu mereka punya muamalah kepada Allah, sebenarnya yang dicari makhluk. Kalau bahasa Islamnya, sudah tidak ada kehidupan ikhlas. Hakikat ikhlas yang dicari berarti makhluk. Dan karena itu kalimat-kalimat mereka, perilaku mereka, kalau sebenarnya mereka itu cari makhluk, itu menjadi jelas. Contoh, Allah menyebutkan, idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin walamma najau ilal barri idza hum yusyrikun. Itu contoh. Ketika mereka berlayar di laut, maka mereka ketemu badai, ketemu gelombang, mereka mukhlishina lahuddin, ikhlas, berdoa hanya kepada Allah. Allah menyebut mukhlishina lahuddin. Secara zahir dia tidak minta kepada selain Allah, ya kan? Yang jadi pertanyaan, apa kira-kira yang diminta? Apa kira-kira yang diminta oleh orang yang sedang di tengah laut, ada badai, dan dia hanya minta kepada Allah? Kira-kira apa yang diminta? Minta selamat kan? Bukan minta ibadah, enggak kan? Ya Allah, takdirkan aku di tengah laut yang ada badai begini, aku bisa mendekatkan diri kepada-Mu. Kan tidak. Apa yang diminta? Selamatkan aku. Berarti yang dicari siapa ini? Yang dicari apa ini? Dia minta kepada Allah itu cari apa? Cari dirinya sendiri. Ya kan begitu? Walaupun zahirnya ikhlas, tapi potensi yang ada pada dirinya adalah sebenarnya enggak ikhlas. Karenanya ketika sampai di darat sudah selamat, yang dicari sudah berhasil, saya enggak kecemplung laut, idahum yusyrikun. Mereka kembali lagi syirik. Mereka kembali kepada minta Allah, minta yang lain, minta yang ini, yang macam-macam. Karena itu sebagian ulama menerangkan, sebagaimana di dalam kitab Tajrid Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muqrizi Asy-Syafi'i,
manusia-manusia yang mereka secara zahir beribadah kepada berhala-berhala, beribadah kepada patung-patung, minta kepada berhala, minta kepada patung, dan seterusnya. Kalau dalam bahasa Islam, ya'budul asnam, ya'budul awthan. Mereka beribadah kepada patung, mereka beribadah kepada berhala. Kata sebagian ahlul ilm, sebenarnya mereka itu bukan beribadah ke sana. Sebenarnya mereka bukan beribadah kepada patung, kepada ini enggak, tapi beribadah kepada hawa nafsunya sendiri. Karena itu berhalanya bisa beda-beda, ya kan? Patungnya bisa beda-beda, tapi intinya yang dicari adalah hawa nafsunya, kecondongan dia. Saya mau apa, minta ke sini. Saya mau apa, minta ke sini. Ini contoh satu ayat menunjukkan muamalah mereka, perilaku mereka kepada Allah, kepada Rabbul Alamin, sudah mengalami kerusakan. Padahal yang namanya beribadah kepada Allah adalah untuk mencari kedekatan kepada Allah, untuk merendahkan diri, sehingga beribadah kepada Allah ini tidak bisa dibatasi dengan tempat, dengan zaman, dengan waktu, dengan keadaan-keadaan apapun, karena itu kepentingan dia mendekat kepada Allah. Ini satu perilaku. Kalau kembali kepada perkataan, sebagaimana diterangkan oleh Allah, lihat perkataan manusia. Kalau Allah Azza wa Jalla menimpakan kepada mereka kebaikan, apa perkataan mereka? Rabbi akraman, ya kan? Nih, Tuhanku sekarang memuliakan aku. Kalau kemudian Allah Azza wa Jalla mengganti kehidupan mereka dengan ditimpakan sesuatu yang musibah bagi mereka, apa dia berkata? Rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakan aku. Ini menunjukkan manusia yang sudah tidak punya kehidupan untuk mereka punya kehidupan yang baik dengan Allah. Dan setiap kejahilian, setiap terjadinya kerusakan-kerusakan kejahilian yang tidak bisa dibenarkan, tidak bisa dimulai, di situ di hati manusia sudah bodoh dengan Rabbul Alamin, sudah tidak punya adab, sudah tidak tahu kebutuhan asasinya untuk bermuamalah khusus kepada Allah dan memutuskan dari makhluk. Maka kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari sana semua pengajaran para nabi, para rasul, dengan segala macam jahiliyah kayak apapun, yang diperbaiki adalah dibesarkan kembali sikap-sikap seorang hamba kepada Allah, diluruskan kembali sikap-sikap seorang hamba kepada Rabb-nya. Ya, kalau sekarang sekolah teologinya dibetulkan, dan itu asasi, ya. Itu yang menjadikan barometer perbaikan seorang hamba. Dan dari sini mengajarkan kepada kita apa yang kemudian para ahlul ilm di hari-hari kuatnya fitnah sebagaimana sekarang ini, kita diperingatkan kembali, kita diluruskan kembali, diajak kembali untuk membangun jalan hidayah, jalan kemuliaan ini dengan benar. Sebagaimana sinyal-sinyal itu sebenarnya sudah ada di sekitar kita.
Hal yang demikian ini kita mengalami banyak kelalaian, kita mengalami salah arah, kita mengalami gagal paham karena kuatnya fitnah-fitnah yang terus memberikan kepada kita bius-bius. Illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah, yang mereka menyadari benar. Dan memang ini tabiat penyakit iman, seperti yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Penyakit iman adalah termasuk jenis penyakit yang berbius. Jadi penyakit yang berbius, apa maksudnya? Orang yang sakit gak sadar, ya, itu penyakit iman. Penyakit iman adalah penyakit yang berbius, penyakit hati, penyakit akal yang berbius. Itu yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim, lahu sakroh. Jadi ada bius, sehingga orang-orang yang hatinya terkena penyakit iman, terjangkit, tumbuh, kemudian berkembang, ini la yas'urun, mereka tidak terasa. Loh, apa logikanya kok mereka tidak terasa? Banyak para ulama menerangkan, karena penyakit iman hakikatnya adalah penyakit material atau immaterial atau non material. Penyakit fisik atau non fisik? Non fisik. Kalau fisik, kepekaan orang pasti akan cepat karena real. Penyakit iman bukan penyakit fisik. Karena itu untuk orang begitu peka tidak akan mudah. Makanya sepertinya nggak sakit. Itu namanya sakaroh. Itu namanya bius. Kemudian sarangnya penyakit iman ada di mana? Ada di hati. Nah, di laboratorium kan ke rumah sakit nggak ketemu. Ya. Kita sendiri mana sih penyakit iman saya? Nggak ketemu. Yang punya laboratorium untuk melihat sakit iman cuma orang-orang tertentu. Siapa itu? Para nabi, para rasul, para ulama-ulama robbani. Itu yang bisa melihat penyakit iman. Sehingga banyak orang merasa tidak sakit. Kemudian dia adalah khafiyah. Penyakit-penyakit iman ini beriringan dengan perkara-perkara yang sifatnya non materi. Senang istri, senang anak, senang suami, senang harta, ini kan kebiasaan orang. Dan di sana mengiringi penyakit-penyakit iman. Gimana manusia tidak kebius? Gimana manusia sakit tapi dia merasakan tidak sakit? Dan seperti yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim, penyakit iman ini baru dirasa oleh orang yang sudah masuk ke jurang, ya, sudah hancur, babak belur, baru mulai terasa. Sudah memakan korban, baru terasa. Itu penyakit iman. Contohnya iblis. Iblis ketika pertama kali kejangkitan penyakit iman, apakah iblis merasakan salah? Enggak. Membela, mengeluarkan hujah, ya kan? Punya riset ilmiah. Mana riset ilmiahnya? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya engkau ciptakan dari api, dia engkau ciptakan dari tanah.
ana khairun minhu, saya lebih baik dari Adam. Ini kan riset ilmiah, dibela. Tapi setelah Allah memutuskan iblis adalah aba wastakbara, kamu itu pembangkang, kamu itu takabur, wa kana minal kafirin, dan kamu termasuk orang kafir, dan kamu adalah berhak mendapatkan laknat adab. Baru setelah itu Rabbi, ya. Dan tidak diampuni lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Sudah ditunda dulu, saya jangan langsung diadab. Kemudian suatu ketika iblis, sebagaimana dalam sebuah riwayat pernah dikisahkan di zamannya Nabi Nuh, iblis pernah menjelma dan bertemu dengan manusia dan mengatakan, hati-hatilah kalian dengan penyakit hasad. Saya menjadi seperti ini adalah karena hasad. Nyeselnya sudah terakhir. Maka bapaknya dirahmati oleh Allah. Karena itu, seperti yang dinasihatkan beliau Syekh Mustafa Al-Adawi ketika beliau menjelaskan amrul qulub mauqulun ilallah, urusan hati dengan semua keadaannya, baiknya, buruknya, bencananya, salehnya, sakitnya, matinya, mauqulun ilallah. Ternyata itu adalah wilayahnya Allah. Walaupun para nabi-nabi membawa hidayah, membawa wahyu, dan hidayah tentang kebenaran, kebatilan terang benderang, apakah semua umat langsung menerima? Enggak. Sehingga kita harus selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberi taufik. Dan taufik Allah Azza wa Jalla ini harus kita cocokkan dengan wahyu yang Allah ajarkan kepada kita. Agar kita pertemukan, kita harus kuat meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Meminta kepada Allah doa-doa untuk mengembalikan benarnya iman kita, sehatnya iman kita, dan kita mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyuruh kita ihdinas siratal mustaqim, di tempat lain Allah memerintahkan kita wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu, ini jalanku, kamu ikut. Wala tattabi'u subula, jangan ikut jalan-jalan yang lain. Baru insya Allah kita akan ditolong oleh Allah, termasuk orang yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Peringatan tentang masalah ini sudah cukup banyak, dan kita sebenarnya pun di saat-saat tertentu kita pun fitrah kita berbicara, akal sehat kita juga berbicara, hari-hari yang kita kerjakan juga sering Allah tunjukkan, memperingatkan kepada kita. Karena itu persoalan ini sebagaimana dinasihatkan oleh beliau Al-Allamah As-Sa'di rahimahullahu taala ketika beliau menerangkan tentang ilmu muamalah dengan Allah, yaitu ilmu bagaimana kita bisa membesarkan Allah. Kata beliau Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ittafaqa kutubullahi ala dhalik wa tawatu'uha alaihi. Maka beliau menasihatkan kitab-kitab Allah semua sepakat tentang kebesaran di dalam
mengimani Allah. Sepakat tentang rendahnya tandingan-tandingan yang ditandingkan dengan Allah Azza wa Jalla. Semua sepakat. Kemudian wa tawatu'uha alaihi, dan tidak ada yang bertentangan. Semua kitab-kitab Allah untuk membicarakan hakikat kebesarannya makhluk adalah kembali kepada bagaimana dia bisa punya muamalah membesarkan Allah yang benar. Dan bahkan kekhususan ini diterangkan khawasul khalqi, ya, alladzi hum akmalul khalifah akhlaqan wa uqulan wa ra'yan wa sawaban wa ilman qad syahidu lillahi bidzalika. Bahkan diterangkan lebih khusus khawasul khalqi, orang-orang khususnya makhluk. Siapa mereka? Mereka adalah akmalul khaliqah, paling baiknya makhluk Allah, akhlaqan wa uqulan, paling baiknya makhluk Allah dari sisi akal, dari sisi akhlak, wa ra'yan, dari sisi pendapat, wa sawaban, dari sisi kebenaran-kebenaran yang mereka raih, wa ilman, dari sisi ilmu yang mereka miliki. Siapa itu? Para Rasul. Semua orang mengakui bagaimana ilmunya Rasul, bagaimana akhlaknya Rasul, bagaimana akalnya para Rasul, bagaimana para Rasul selalu berada di dalam kebenaran, bagaimana pendapat-pendapat yang ditunjukkan oleh Allah yang datang dari para Rasul. Qad syahidu bidzalik. Semua itu sepakat. Mereka pasti punya pembicaraan besar, mereka pasti punya kesibukan besar di dalam membesarkan Allah Azza wa Jalla. Pasti itu. Coba lihat kisah-kisah mereka di Al-Quran, di Sunnah. Pasti kisah-kisah yang dikisahkan oleh Allah, bagaimana mereka punya muamalah dengan Allah, bagaimana mereka punya muamalah dengan Allah Azza wa Jalla. Karena itu di sebagian penjelasan ada ulama menasihatkan, ini adalah al-ilmul mafqud, ilmunya Allah yang hilang pada beberapa hamba-hambanya, khususnya di hari-hari sekarang, ya. Ilmu yang sudah hilang tidak terasa karena banyaknya sakarah, karena banyaknya bius-bius, dan terus-menerus manusia turun mendapati degradasi yang hancur. Maka kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita sekarang kembali punya perhatian untuk mengembalikan jalan ini, yaitu jalan ta'zimullah, jalan untuk kemudian kita membesarkan Allah Azza wa Jalla. Meskipun kita tahu hari ini ketika kita berbicara di dalam membesarkan iman, membesarkan mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan ketika pembicaraan kita ini adalah pembicaraan thoriq, pembicaraan jalan membesarkan Allah, sungguh mungkin sebagian orang berputus asa. Kenapa? Karena sudah tidak menjadi perkara aktual, ya. Di masa-masa sekarang, kalau kita kembali membicarakan tentang konsentrasi di dalam ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah, sampai kita berhasil membesarkan Allah dengan benar, ini secara praktis, secara pragmatis, secara kepentingan sesaat, seperti bukan jawaban, seperti sesuatu yang sulit, seperti sesuatu yang sepertinya tidak bisa ditempuh lagi.
Jawaban dari semua masalah ini memang secara kondisional sudah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sayaudu kama bada'a. Nanti orang kembali kepada Islam sebagaimana awal mula. Wa sayaudu kama bada'a. Kembali lagi seperti awal mula. Bada'al gharib, akan menjadi sesuatu yang gharib, yang asing, yang bahasa sekarang tidak umum, sehingga dengan keterasingan ini banyak orang kemudian itu gak penting, itu tidak jawaban, itu gak solusi, dan seterusnya. Tetapi kita sudah diingatkan oleh Rasulullah, tuba lil ghuraba, tuba lil ghuraba, beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang kembali di dalam perjalanan agamanya yang mereka gharib, karena benarnya jalan, karena lurusnya jalan kembali yang dia tekuni di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Dan itu jawaban yang harus kita bisa jawab pada diri-diri kita semua. Secara umum sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Jawaban yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami Allah Azza wa Jalla telah yassarna, telah mudahkan, walaupun di tengah keterasingan, walaupun di tengah fobia, di tengah trauma, di tengah apatisme, tetapi Allah adalah pemilik hidup. Allah yang mendatangkan wahyu ini. Allah yang dulu memberi hidayah orang-orang jahiliyah terbuka dengan wahyu. Allah pula yang akan menjanjikan hidayah kepada hamba-hambanya yang lain sampai hari kiamat. Dan Allah sudah mengingatkan walaqad yassarnal Qur'an, dan kami telah jadikan, kami telah mudahkan Al-Quran lidzikr, untuk peringatan, untuk jalan kembali, untuk kembali mengajarkan peringatan-peringatan din, lebih-lebih lagi peringatan yang besar. Allah sudah menjamin fahal min muddakir, maka siapakah yang mereka mau mengambil peringatan. Dari ayat ini kita mendapatkan jawaban, walaupun gharib, tapi bukan berarti jalan itu tertutup. Walaupun gharib, bukan berarti jalan itu tidak dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti kita tidak akan sampai. Karenanya perhatian kita yang paling besar adalah apa yang sudah kita dinasihatkan oleh beliau Syekh Utsman Al-Majid, at-thariq ila ta'dimillah. Kita harus membangun jalan, harus ketemu jalan yang itu sudah ada, yang itu sudah menjadi garis jalan yang diajarkan oleh Allah di dalam kita ta'dimullah, di dalam kita meraih membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terakhir kita diingatkan oleh beliau Syekh Utsman Al-Majid mengutip perkataan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa hadhihi manzilah manzilatu ta'dimillah tabi'atun lil ma'rifati. Kita terakhir sudah dijelaskan oleh beliau Imam Ibnu Al-Qayyim kedudukan yang tinggi di dalam agama, di dalam kembalinya manusia dengan hidayah agama, yaitu membesarkan Allah, muamalah yang besar kepada Allah, tabi'atun lil ma'rifah,
kedudukan ini, hidayah yang besar ini, rizki yang besar ini Allah anugerahkan mengiringi ma'rifah, mengiringi ilmu. Hidayah ini Allah berikan, Allah anugerahkan mengiringi hidayah pemahaman, hidayah ilmu, sehingga menjadi jelas tidak ada takdim yang kembali diraih makhluk kepada Allah yang dia adalah orang yang tidak mendapatkan ilmu mengenal Allah. Enggak akan ada. Dan tidak ada makna sebagaimana yang berulang-ulang kita sampaikan. A'dham ayatil Quran, paling besarnya ayat Al-Quran. Apa itu? Apa paling besarnya ayat Quran? Ayatul Kursi. Ayat kursi yang terakhir apa bunyinya? Wa huwal aliyul adzim. Ya kan? Apa dampaknya orang yang membaca ayat kursi? Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a hadhil ayah fi lailatin lam yazal alaihi khafidun min Allah wa la yaqrabuhu syaitan hatta yusbih. Ya. Ayat Al-Quran yang paling besar ayat kursi. Puncak dari keberhasilan ayat kursi adalah takdim kepada Allah. Orang yang membaca ayat ini di satu malam mendapat keutamaan besar. Apa itu? Dijaga oleh Allah sampai waktu subuh. Setan tidak mendekati dia. Begitu juga kalau dia baca pada waktu pagi, dijaga oleh Allah sampai waktu malam. Setan tidak akan bisa mendekati dia. Ini harganya mahal, ini penjagaan ini. Yang jadi pertanyaan, hal kullu man yaqra'u hadhil ayah yahsulu dzalik? Apakah setiap orang yang membaca ayat ini dia mesti dapat itu? Tidak. Loh, kenapa? Tadi karena manzilah ini tabi'atun bil ma'rifah. Yang baca ayat kursi ilmunya beda di dalam mengenal Allah, beda dengan yang bodoh di dalam mengenal Allah. Tabi'atun bil ma'rifah, kembali kepada ilmu dia. Yang dia baca di dalam ayat itu dia mendapatkan apa? Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Sehingga ada orang diganggu setan baca ayat kursi, ya setannya ketawa-ketawa. Ada yang mereka seperti Imam Ahmad, sebagaimana satu riwayat, ada orang di zamannya diganggu oleh jin, oleh setan, kemudian datang ke Imam Ahmad. Imam Ahmad cuma bilang, sampaikan ke dia, ya, Ahmad bin Hambal suruh dia pergi. Sudah, nggak perlu Imam Ahmad datang ke situ meruqyah. Orang cuma dibilangi, saya suruh menyampaikan perkataan Imam Ahmad kepada kamu. Kamu disuruh pergi sama Imam Ahmad. Kata dia, kalau yang nyuruh dia saya pergi. Kenapa? Bukan Imam Ahmad itu dukun sakti, bukan. Hatta jin takdim kepada orang yang punya hati yang ma'rifat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kaum muslimin Bapak Ibu. Karena itu tidak pernah ada kebesaran seorang hamba di dalam membesarkan Allah Azza wa Jalla yang dia tidak punya ilmu makrifat mengenal Allah Azza wa Jalla yang sampai kepada makom yang dikehendaki oleh Allah. Apa makom yang dikehendaki oleh Allah? Ka'annaka tarah, kamu seperti melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yara. Kalau kamu tidak bisa meraih tingkatan seperti melihat Allah, maka kamu meraih tingkatan kamu seperti orang yang merasa diawasi oleh Allah. Ini pakai apa? Dan letaknya di tubuh kita di mana? Di hati.
Pakai apa kita melihat Allah di hati? Pakai ilmu, pakai marifat. Pakai apa kita merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla? Pakai ilmu. Ya. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Karenanya sebagaimana beliau Imam Ibnu Qayyim mengingatkan, fa'ala qadril ma'rifah yakunu ta'dhimur Rabbi ta'ala fil qalbi. Sesuai dengan kadar ilmu yang dimiliki seorang hamba di dalam mengenal Allah, di dalam mengenal namanya, mengenal sifatnya, mengenal perbuatannya, di dalam mengenal keterkaitan nama, sifat dan perbuatan Allah Azza wa Jalla yang azim. Sesuai dengan kadar seorang hamba punya ilmu tentang ini, maka yakunu ta'dhimur Rabbi ta'ala fil qalbi. Di situ dia punya manzilah, di situ dia punya kedudukan. Apakah hatinya takdim kepada Allah? Apakah hatinya membesarkan Allah Azza wa Jalla? Dan ini menjadi jawaban bagi orang-orang kan yang mereka salah mengartikan hatinya ada takdim kepada Allah. Kalau di dalam bahasa Al-Quran, orang yang hatinya seorang hamba punya kebesaran takdim kepada Allah, pasti dia takdim kepada syariat Allah, takdim kepada halalnya Allah, takdim kepada haramnya Allah, takdim kepada perintah Allah, takdim kepada larangan Allah. Bukan sebagaimana sebagian pemahaman orang, kalau hatinya sudah punya manzilah, sudah punya kedudukan khususiyah yang merasa membesarkan Allah, maka tidak ada lagi syariat Allah. Kan ada seperti itu kan? Gak ada lagi syariat Allah. Jadi kita gak perlu beribadah karena kedudukan kita ini sudah tinggi. Kalau yang namanya beribadah kepada Allah itu kan kedudukannya hamba. Kita ini udah tinggi. Ini bukan pemahaman Al-Quran. Karena Al-Quran menyampaikan, wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang dia membesarkan syiar-syiar Allah, syiar Allah yang ada di zahir, itu adalah berangkat dari syiar yang ada di dalam hati. Fa innaha min taqwal qulub, itu adalah berangkat dari takwa yang ada di dalam hati. Maka menjadi jelas ketika kita dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dengan mengenal makrifat kepada Allah Azza wa Jalla, punya ilmu tentang Allah Azza wa Jalla, di situ akan ada sikap hati yang keluar, yaitu takdim, membesarkan kepada Allah. Dan otomatis dia akan menjadi orang yang paling takdim kepada syiar dhahir. Sebagaimana kita lihat para nabi, para rasul. Sekarang Nabi Nuh berapa ratus tahun berdakwah, Pak? Siapa yang kuat? Siapa yang bayar? Siapa yang kuat dakwah 900 tahun? Ta'autu lailan wa naharon. Saya memanggil orang siang malam, tidak ada yang mau ikut padaku 900 tahun. Ya. Kita baru jadi guru sudah ribut sertifikat. Sekarang digugat lagi sertifikasinya karena cuma dibuat cari duit. Ya kan begitu kan? Itu 900 tahun berdakwah. Nah itu apa motivasinya? Kalau tidak takdim kepada Allah Rabbul Alamin, gak sanggup menjalani dakwah segitu. Gak sanggup. Hari ini banyak hamba-hamba Allah dikasih ilmu oleh Allah Azza wa Jalla, disuruh berjuang ilmunya,
mukafaah saya berapa? Saya nanti di sana hidup saya bagaimana? Makanya saya sering kali dapat pertanyaan. Karena saya 15 tahun di Sulawesi. Semua orang nanya, Ustadz, dulu antum ke Sulawesi yang nyuruh itu siapa? Yang biayai itu siapa? Ya saya cuma senyum-senyum aja. Hari ini orang, kamu kemana? Saya ke Kalimantan. Mau ngapa? Mau dakwah. Oh, siapa yang nyuruh? Saya disuruh yayasan ini, dibiayai sekian, dikasih modal sekian. Saya sering ditanyai. Loh, ini sekarang kalau bukan karena takdim kepada Allah, apa yang sanggup membuat orang capek, susah, dan dakwah itu dicela orang suruh sabar, dimusuhi orang suruh sabar? Kalau itu bukan takdim pada Allah, sesuatu yang mustahil dikerjakan oleh Nabi Nuh alaihissalam ratusan tahun. Dan semua para nabi-nabi begitu perjalanan hidupnya seperti itu. Di saat yang sama mikirkan banyak orang. Di saat yang sama orang tidak mikirin dia. Loh, siapa orang yang mikirin dia? Itu semua karena kehidupan takdim kepada Allah SWT. Nabi Musa disuruh belajar, cari guru. Tidak dikenal namanya, Abdun Soleh, hamba yang soleh, tempatnya nggak ditahu. Pokoknya kamu cari, kira-kira ya begini. Jalan letih, capek dijalani. Padahal seorang pemimpin Bani Israel sudah punya Taurat, jadi nabi, jadi rasul. Itu kalau bukan karena takdim kepada Allah, nggak akan ada. Dan potensi-potensi seperti ini sekarang kita dapat di mana? Ya. Sekarang susah kita cari orang potensi-potensi seperti ini. Ya. Ini semuanya adalah buah daripada takdim kepada Allah. Wa a'rafun nasi bihi asyadduhum lahu ta'diman wa ijlalan. Karena itu orang yang paling banyak mengenal Allah, a'rafun nas, orang yang paling banyak mengenal Allah Azza wa Jalla, asadduhum lahu ta'diman wa ijlalan, adalah orang yang paling kuat, orang yang paling keras di dalam membesarkan Allah Azza wa Jalla. Paling kuat. Orang-orang yang kuat di dalam membesarkan Allah, ngurus agamanya, terus istiqomah di sana, pasti dasar yang paling kuat di situ adalah a'rafun nasbi, orang yang paling kuat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saya sedikit mencontohkan. Ketika ilmu yang diajarkan di dalam pendidikan, ketika dulu saya masih belajar, dan dulu ketika saya belajar, metode belajarnya tidak seperti orang hari ini belajar. Walaupun namanya pondok, kalau orang hari ini belajar, bukunya ditarget selesainya kapan? Ada targetnya enggak? Hah? Ada targetnya enggak orang-orang di sekolah, di pondok sekarang? Kalau zaman saya dulu enggak ada target. Guru saya dulu kalau ngajarin kitab itu, ya murid juga enggak pernah bilang ini selesai berapa tahun Pak Kiai. Enggak ada. Enggak ada guru kita itu begitu. Murid kita juga gitu, karena kepentingannya murid apa? Kalau bahasanya orang Jawa, nyucruk ilmunya guru sampai kapanpun. Jadi kita itu mau diajar 2 baris, mau diajar 1 baris, mau diajar 3 kata, hakikatnya kita mendapatkan ilmu. Dan dulu saya masih ingat kalau saya diajar kitab
yang namanya orang dulu kitab gundul, ya kan? Itu diajar cuma 2 baris, 1 baris. Itu beliau ngajarkan 2 jam duduk minimal. Terus beliau berbicara tentang apa? Berbicara banyak mendidik murid-muridnya untuk punya hati di dalam beriman, di dalam mengenal Allah Azza wa Jalla. Padahal guru saya ini ngajar fikih. Ngajar Fathul Qorib, Takrib. Tapi lebih banyak beliau mengingatkan tentang bagaimana penuntut ilmu, bagaimana kita harus menjadi orang terhadap Allah, begini. Terus itu ditanamkan. Dan ketika kita lulus, ibaratnya bukan lulus, ketika kita ini sudah pergi dari pondok itu, apa cita-cita yang paling besar? Bagaimana saya melayani ilmu? Bagaimana saya nanti mati di jalan ilmunya Allah Azza wa Jalla? Sekarang banyak anak-anak mondok, pulang dari pondok, cita-citanya apa? Ya? Cita-citanya apa coba? Dan itu mencerminkan akhirnya menjadi orang yang generasi yang degradasinya jatuh. Bahkan banyak menjadi orang yang pesimis, pengangguran, gak bisa bikin apa-apa. Lu ini pulang dari pondok. Dulu pulang dari pondok itu ditunggu masyarakat, ditunggu umat. Datang dari pondok itu langsung melayani manusia. Dan itu tidak ada yang bayar. Karena kita tahu kita ini dibutuhkan oleh umat. Itu zaman saya masih anak-anak dulu begitu. Sekarang linglung. Bahkan waktu kemarin saya kajian di Lombok, ada Ustadz mudir pondok di Lombok bilang ke saya, kok murid-murid dari pondok ini begitu lulus kok bingung cari kerja. Masya Allah. Lulus mereka bukan mikirin saya ini membawa wahyu, saya ini membawa ilmu, saya ini pelayan ilmu, saya ini adalah hamba Allah yang dekat. Kemudian bagaimana saya berjuang? Enggak, saya nanti kerjaannya apa? Ini kan sudah rendah. Dan itu menunjukkan selama ini berarti apa yang mereka dapat di dalam mengenal Allah Azza wa Jalla. Maka disinilah menjadi jelas apa yang diterangkan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim. Kegagalan itu adalah berangkat dari jahilun nasbi, bodohnya manusia dengan Allah Azza wa Jalla. Contoh sederhana, bingung cari kerja, itu kan lucu kan? Lucu. Kenapa nggak lucu? Kalau dia ditanya, kamu waktu di dalam perut ibumu sudah dicatat rezekimu belum? Kalau dia mondok kira-kira tahu kan? Tahu kan? Lah kenapa bingung cari kerja? Sudah dicatat. Nah kalau nggak dicatat, nggak ada SK-nya gitu. Loh sudah ada SK-nya kok. Sejak di perut sudah ada SK. Rezekinya apa itu udah ditulis. Loh kok bingung dicari? Sesuatu yang sudah konkret dicari, itu kan aneh. Loh Ustaz, tapi kita kan harusnya kan merintis kerjaan. Oh ya banyak kerjaan yang dirintis. Ya, bantu nyuci baju orang tua. Kan kerjaan juga kan? Bantu nyangkol orang tua. Loh, kerjaan itu halal, pahalanya besar, orang tuanya seneng, doain anaknya. Loh, nggak mungkin loh bantu kerjaan orang tua nggak dikasih makan. Makanya dulu ada orang ngomong ke saya, Ustadz saya sebenarnya pengen menekuni Islam ini dengan benar, cuma sekarang saya kebentur kerja. Kebentur kerja. Dan terus pengennya apa? Pengennya saya tak keluar kerja, fokus, tapi ada pekerjaan baru loh. Pekerjaan baru dia maksudnya. Ya saya bilang, karena di pekerjaan sana mengganggu. Oh gitu. Lah kamu sudah nyari kerja? Sudah. Dapat nggak? Wah nggak dapat Ustaz. Tak carikan kerja. Kamu punya tetangga nggak? Punya. Coba kamu kula nuwun. Assalamualaikum, kedatang ke situ. Terus kamu bilang,
Bu, saya sapukan halaman rumah ibu ya. Itu kan kerjaan. Ya. Loh, katanya nggak ada kerjaan. Itu kerja itu. Bu, boleh nggak saya buruh nyapu halaman rumah ibu ini? Pasti dia suka itu. Silahkan. Pulang pasti perutnya kenyang. Nggak mungkin pulang nggak dikasih makan. Lah pemahamannya kerja itu pakai dasi, pakai sendal, pakai sepatu, masuk kantor, tanda tangan, dikasih ini. Pemahamannya itu kerja. Banyak sekali sebab-sebab kerjaan. Kita itu pergi kemana aja ada saja itu sebab kerjaan. Cuma pikiran kita ini memang sudah gelap. Ya ini loh. Ini semua berangkat dari apa? Dari orang yang mereka jahil kepada Allah. Kalau mereka a'rafun nas asyadduhum lahum ta'diman, akhirnya mereka membesarkan Allah. Termasuk dia menemukan sebab-sebab yang halal, itu membesarkan Allah. Tidak merasa rendah dengan kerja-kerja yang mungkin dengan tangan kasar, itu membesarkan Allah. Dan itu buah dari hati yang siqah kepada Allah, yakin kepada Allah, dan itu buah dari hati yang mengenal Allah. Dan Allah Azza wa Jalla sudah mengingatkan, walaqad dammallahu ta'ala man lam yu'addim haqqa 'azamatihi. Dan Allah telah mencela orang yang mereka tidak bisa membesarkan Allah dengan sebenar-benarnya pembesaran. Wala arrafahu haqqa ma'rifatihi. Dan Allah mencela orang-orang yang mereka tidak bisa mengenal Allah dengan sebenar-benarnya mengenal. Wala wasafahu haqqa wasfihi. Dan Allah mencela orang-orang yang mereka tidak bisa mensifati Allah dengan sifat-sifatnya Allah yang sempurna. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, malakum la tarjuna lillahi waqar. Kenapa kamu tidak bisa tarjuna lillahi waqara? Kenapa kamu tidak bisa berharap membesarkan kepada Allah, merendahkan diri untuk membesarkan Allah Azza wa Jalla? Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi sekarang kita kembali kepada at-tariq ila ta'dimillah. Jalan yang paling besar di dalam agama adalah ilmu di dalam membesarkan Allah. Tanpa adanya kita punya ketekunan di dalam ilmu, tidak akan kita bisa berubah. Untuk hati-hati kita punya nasib membesarkan Allah Azza wa Jalla dan merendahkan diri kita, merendahkan makhluk, bahkan memutuskan hati dari bergantung kepada makhluk, bergantung kepada diri sendiri. Seperti doa yang kita baca, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan engkau biarkan, engkau serahkan aku pada diriku sendiri. Dan itu menunjukkan orang yang mereka tidak takdim kepada Allah, menyandarkan dirinya pada dirinya sendiri. Maka Al-Imam Abdul Qasim Ismail Al-Asbahani ketika beliau menjelaskan sifatul adhamah, bagaimana sebenarnya sifat adhamah, sifat kebesarannya Allah, yang harus kita punya muamalah membesarkan sifat kebesaran Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah berfirman di akhir surat ayat kursi, wa huwal aliyyul azim, yang sebelumnya didahului dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan perbuatan-perbuatan Allah yang menunjukkan adhamah besarnya Allah. Apa sebelumnya? Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah menyebutkan tentang sesembahan yang benar adalah Allah, karena Allah memiliki sifat sempurna. Al-Hayyu, Maha hidup. Al-Qayyum, Maha tegak. Menegakkan diri, tidak butuh makhluk, menegakkan makhluk, dan terus menerus Allah memberikan kebaikan pada makhluk. Al-Hayyu, Al-Qayyum.
Kemudian apa? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sifat Allah itu sempurna. Sifat hidupnya Allah tidak seperti sifat hidupnya makhluk. Sifat qayyumiyahnya Allah tidak seperti sifat qayyumiyahnya makhluk, karena tidak menimpa pada Allah sifat cacat seperti sifat ngantuk, sifat tidur. Dan itu sifat-sifat yang menimpa pada sifat hidupnya makhluk, yang menimpa pada sifat qiyamnya makhluk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kemudian Allah menyebutkan adamahnya, lahu mulkus samawat, lahu mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi. Jelas kita dipertontonkan siapa yang terlibat mengatur kerajaan langit dan bumi. Tidak ada, tidak ada satupun. Dan hari-hari tetangga kita adalah langit dan bumi. Yang di atas kita dimanapun kita ketemu langit, yang kita selalu berpijak dimanapun kita ketemu bumi. Dan ini bukan kerajaannya siapa-siapa. Ada aturan-aturan yang terjadi pada langit dan bumi tiap hari berjalan, dan makhluk siapapun tidak bisa menghalangi aturan-aturan ini. Musim misalnya, siapa yang bisa menghalangi musim? Hujan, panas, badai, terbit matahari, tenggelam matahari, keluar bintang, awan. Siapa yang bisa mengatur semua ini? Gak ada. Dan itu menunjukkan Allah adamah. Lahu mulku samawati wal ard, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidni. Gak ada yang bisa memberi pertolongan. Siapa yang bisa memberikan pertolongan Allah di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Kemudian Allah menunjukkan sifat ilmunya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi. Ilmunya Allah azali, abadi, al-awwal wal akhir, wad dhahir wal batin. Langit ad-dhahir, bumi al-batin, wal ad-dhahir wal batin. Yang paling di atas adalah makhluk yang di atas. Kemudian yang di bawah Allah sebutkan bumi. Kemudian zaman al-awwal, kemudian zaman al-akhir. Allah tidak dibatasi dengan tempat. Semua tempat adalah diliputi oleh ilmu Allah. Allah tidak bisa dibatasi dengan zaman, dan semua zaman diliputi oleh ilmunya Allah. Sebagaimana Allah menyebut tempat dulu, mulkus samawat wal ard. Ini tempat. Kemudian ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ini zaman. Apa yang sudah lewat, zaman azali, Allah mengilmui. Kemudian ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, yang di depan, yaitu zaman terus ke depan sampai nanti abadi. Kemudian azali. Dan dari mana? Kita sudah dikhabarkan. Gak ada orang tahu. Di mana orang bisa cerita surga, Pak? Yang paling bisa cerita surga dengan lengkap itu siapa? Orang Islam kan? Yang lain bisa cerita surga dengan lengkap? Ada surga Aden, ada surga Firdaus, kan gak ada yang bisa kan? Terus kita dapat dari mana? Dari tetangga kita? Dari dukun? Dari orang tua kita? Kalau kita dapat dari mereka dapat dari mana? Dari Al-Quran semua. Dan itu ilmu Allah, Allah sudah kabarkan. Yang azali, khalfahum. Kita waktu di alam roh diceritakan kan? Pada waktu Allah menciptakan langit, bumi, pada waktu Allah menciptakan Adam, pada waktu itu bagaimana semua diceritakan. Ini ilmu yang sudah lewat. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kemudian Allah tunjukkan makhluknya yang besar. Wasi'a kursiyuhu. Kursinya Allah telah luas. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Terakhir Allah mengingatkan wa huwal aliyyul adzim. Ini cukup.
Maka diterangkan oleh beliau Imam Abu Qasim Ismail Al-Asbahani di dalam sifat adamahnya Allah. Al-adamatu sifatun min sifatillah la yaqumu laha khalqun wallahu ta'ala khalaqa bainal khalqi adamatan yu'addimu biha ba'duhum ba'dan. Sifat adamah, sifat kebesaran adalah di antara sifat sempurnanya Allah, sebagaimana Allah berfirman, wa huwal aliyyul adim. Al-adim adalah nama Allah yang menunjukkan sifat adamahnya Allah Azza wa Jalla. Dan para ulama menjelaskan sifat adamahnya Allah ini adalah sebagaimana sifat ketinggiannya Allah yang menunjukkan kebesaran secara makna, kebesaran secara makna arti daripada sifat sempurna, dan juga kebesaran yang terkait dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan berita-berita yang memberitakan tentang sifat ini banyak sekali dalil. Ya. Sebagaimana dalil yang menerangkan ketika Allah Azza wa Jalla memenuhi janjinya kepada makhluk neraka. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allah berjanji kepada neraka untuk Allah memenuhi neraka. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kelak aku akan penuhi neraka jahanam dari jin dan manusia. Di dalam hadis yang sahih, neraka jahanam itu nanti ketika di akhirat, setelah semuanya orang-orang yang dengan keadilan Allah masuk ke neraka jahanam, masuk semua, dan neraka jahanam itu masih longgar, padahal semuanya sudah masuk. Perbandingan orang masuk surga dan masuk neraka banyak mana? Banyak neraka. Dari sejak Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Dan di situ diterangkan oleh para ahlul alam, ghayatul amaq, jahanam itu berada di dalam puncaknya kebesaran dan kedalaman. Sampai semua ahli jahanam sudah masuk masih longgar. Maka neraka jahanam berkata, hal min mazid, mana tambahan untuk saya? Dan Allah tidak mungkin memasukkan dengan sifat adilnya orang yang tidak punya sebab sebagai ahli jahanam dimasukkan. Ya. Enggak. Terus bagaimana Allah memenuhi janjinya untuk memenuhi jahanam? Fayada'u Rabbul Izzah qadamahu. Maka Allah Rabbul Izzah meletakkan qadamahu, meletakkan telapak kakinya. Wa fi riwayatin rijlahu, Allah meletakkan kakinya di atas punggung neraka jahanam. Kemudian dua ujung neraka jahanam mengerut, merapat, dan akhirnya penuh. Jadi longgarnya tadi, kemudian Allah meletakkan dalam riwayat rijlahu, dalam riwayat yang lain adalah qadamahu. Setelah Allah SWT meletakkan telapak kakinya di atas jahanam, maka jahanam itu kemudian dua ujungnya mengerut, kemudian akhirnya rapat, nyesek kalau bahasa Jawanya. Jadi sesak. Setelah sesak, neraka jahanam bilang kot, cukup ya Allah. Dari situ menunjukkan satu dalil besarnya Allah Rabbul Alamin. Bagaimana tidak? Jahanam yang ghayatul amaq, yang sangat besar, sangat dalam,
Allah letakkan sifat sempurnanya yang telapak kakinya pada jahanam kemudian menjadi merapat. Maka Bapak Ibu, sebelum kita tutup, kita kembali bahwasanya sifat adomah adalah sifatnya Allah, di mana makhluk tidak pantas untuk memiliki sifat sempurna adomah ini. Dan Allah Azza wa Jalla mendidik makhluk untuk mengenal sifat kebesarannya Allah dengan pendekatan-pendekatan yang ada pada makhluk, di mana wallahu ta'ala khalaqa bainal khalqi adoma. Allah menciptakan makhluk dengan makhluk sebagiannya saling besar. Ada ini lebih besar ini lebih besar ini lebih besar ini. Kemudian yu'addzimu biha ba'duna ba'dan. Sebagiannya membesarkan sebagian. Apa penyebabnya? Karena ada makna sifat. Sebagai contoh, ada orang gemuk sama orang kurus. Apakah mesti orang yang kurus membesarkan yang gemuk? Hah? Belum tentu. Bisa jadi yang gemuk malah menganggap besar yang kurus. Karena apa coba? Karena badannya, fisiknya? Bukan. Karena apanya? Karena sifat. Ini pendekatan yang Allah didikkan kepada kita. Kalau kita sesama makhluk bisa membesarkan karena ada makna, ada sifat yang kita pahami, kita cerna, kita masukkan di hati. Lebih-lebih lagi kita membesarkan Allah Azza wa Jalla, yang semuanya ini adalah dengan Allah mengkhabarkan namanya, sifatnya dan perbuatannya, untuk kita mengambil makna-maknanya, yang dari situ akhirnya kita bisa membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa itu kita nggak akan bisa. Ini pendekatan yang dinasihatkan oleh Allah, dan rinciannya insya Allah kita akan jelaskan pada kajian yang akan datang. Semoga kita dengan beberapa penjelasan yang tadi sudah kita ambil faidah, terbuka kembali jalan hidayah kita. Persoalan kita di dalam kembali kepada agama Allah Azza wa Jalla, di dalam mencari tujuan-tujuan besar kita di dalam din, dalam hidayah ini, kita harus punya bidayah yang benar, punya jalan yang benar, agar kita bisa mendapatkan jalan hidayah ini dan kita tidak tergelincir dari jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ini insyaallah kita mudzakarahkan pada kesempatan yang mubarakah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita di hari-hari yang fitnah senantiasa kuat besar kepada kita, kita tetap meraih hidayah untuk membesarkan Allah dan mengikuti jalan membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.